Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta Handphone. Yang saya hormati teman-teman media cetak dan elektronik yang hadir, dan pada kesempatan ini saya mewakili tim hukum mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan dan juga kepada Bapak Kapolres Polres Metro Jakarta Utara, Pak Kapolres, kemudian Sabara, dan Kapolsek, maksud saya, dan petugas yang lain. Saya sudah prediksi. Tadi malam kami rapat tim. Saya sudah prediksi bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini. Walaupun dia posting ada nanah di liver dan dengan cara pengobatan, tapi keluarga saya dokter, anak saya 2 dokter yang sudah selesai, 1 lagi kuliah, istri bidan, dan banyak teman saya spesialis. Rahmat semalam masih bilang, Pak datang Pak, saya bilang tidak datang. Kenapa? Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia di Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius. Yang diposting mungkin lever, di luar itu mungkin ada yang lain. Coba Anda dengerin suara dia, sesak. Dengerin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada 3 kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu? Kalau kita nanti bertanya terlalu keras, tiba-tiba dia pingsan, jadi persoalan lagi. Sementara kita mau pembuktian gitu. Jadi saya pesan satu saja. Kami nggak akan banyak bicara di sini karena memang sudah clear. Karena tidak ada juga yang mau perintah, saya akan jelaskan. Hotman, rekan kami Hotman, dengarin dirimu. Rasakan penyakitmu. Hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau. Dan Anda tidak akan sembuh kalau Anda masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Rasman, Firdaus. Pikirkan amalmu, perbuatanmu, dan siapkan dirimu untuk kita sidang lagi. Jadi kami sama sekali, kenapa saya katakan tadi jangan 1 minggu, karena saya khawatir nanti tidak juga datang 1 minggu. Tim saya ini Bu Foni, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ini juga di Bandung. Nah sehingga mohon maaf ya, kita habis waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Saya kan tidak orang kaya. Saya bukan pengacara internasional. Saya pengacara kampung. Jadi jujur aja Pak Hotman, kalau bisa cepatlah Bapak datang, tapi sehat dulu. Nah kalau memang sudah sulit kata dokter, kenapa saya bilang kepada Rahmat dan tim? Karena saya kuliah di Malaysia, saya supervisi saya, penelitian skripsi saya atau tesis saya itu di Singapura. Dokter luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia, yang saya tahu, dia akan katakan, you tidak boleh pergi, harus dirawat. Di sana nggak ada cerita tawar menawar. Pak, aku bisa pergi nggak? Besok aku sidang. Nggak bisa. Dokter akan katakan, you berobat di sini. Kalau tidak, silakan pergi. Itu cara mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau mereka sudah katakan tidak bisa ditolong, mereka suruh pulang. Itu yang saya tahu sejak saya kuliah di sana. Jadi makanya saya heran kemarin postingan Hotman, dia bilang, menurut 3 profesor yang menangani dokter ini, sekarang Hotman lagi menunggu nasihat terakhir dari dokter. Saya bilang, saya yakin melihat penyakit tidak akan langsung. Dan ingat, kalau sudah benana, ada virus, itu akan berulang kalau tidak dirubah pola hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah Hotman menyadari ini? Kalau memang sudah tidak lagi
kuat menghadapi persidangan, ya sudah sampaikan kepada pengadilan supaya tidak diteruskan persidangan itu lagi. Saya kira itu. Toh kami juga tidak mendendam kok kepada saudara Hotman. Kira-kira begitu. Bang tadi Ya. sempat bertemu Iklim Hakim. Ya kan saya lihat wajah dia tadi kan. Saya mau lihat apakah berubah masih wajah yang dulu. Kelihatannya hidungnya agak lebih mancung, agak lebih kurusan. Jadi kita mau lihat aja. Nanti kan bersidang dengan saya kan. Saya hanya akan buktikan yang 2 poin itu saja. 1 poinnya saya akan buktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Yang kedua, bahwa benar Iklim Hakim mengatakan kepada saya dia dilecehkan. Itu saja. Oke, cukup ya. Saya kira Bung ini sudah 7 kali sidang belum pernah bicara. Silakan. Oh iya ketua tim. Sorry. Jadi gini, saya sebenarnya kebetulan kan saya yang paling banyak bertanya. Ya. Ya kan, saya masih menyusun lagi kira-kira 5 pertanyaan lagi, tapi 5 pertanyaan ini sudah disesuai dengan alat bukti. Ya, alat bukti yang akan saya sajikan nanti di minggu depan. Jadi saya mungkin 5 hari ini saya doakan benar-benar lah Pak HPH ya, biar bisa hadir, biar bisa ketemu lagi, biar bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak HPH ya. Jadi mudah-mudahan Pak HPH ya, kita semua rakyat Indonesia mendoakan Pak HPH supaya segera sembuh. Ya itu aja dari saya ya. Ya, Bu Poni. Jauh-jauh dari Bandung. dari Bandung ini. Ya, terima kasih. Sama pendapat kami itu bahwa seandainya memang saksi pelapor itu tidak memungkinkan untuk beranjak sembuh lebih cepat, sampaikan bahwa kami juga tidak membuang waktu, tidak membuang materi. Kalau seandainya memang tidak mungkin, tidak ada salahnya menyampaikan pada saat sebelum sidang itu dilanjutkan. Itu kan akan lebih mempermudah ya. Tapi harapan kami tetap, kami selalu berupaya bahwa karena saksi pelapor juga sebagai teman sejawat, tetap doa dari kami semua untuk teman sejawat cepat sembuh, sehat selalu, semangat agar semua menjadi selesai dengan cepat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya. Ini, silakan. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah menyaksikan persidangan bahwa rekan kita Pak Hotman tidak hadir karena sakit. Saya rasa ini pertarungan pengacara lawan pengacara. Pasti yang menang pengacara juga. Tapi saya yakin perkara ini kemungkinan bisa berakhir dengan satu perdamaian. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan perdamaian ini untuk kedepannya bisa terlaksana dan persidangan ini kita akhiri perdamaian. Nanti saya akan fasilitasi apakah terdakwa rekan kita Bung Rasman dengan juga saksi Hotman Paris Hutapea, saya akan dudukkan bersama supaya ada titik perdamaian, karena saya lihat perkara ini seharusnya berdamai, karena kemenangan kekalahan adalah yang menang pengacara. Jadi perdamaian itulah yang paling utama. Mudah-mudahan kita minta doa kepada rekan-rekan bisa kita akhiri persidangan ini dengan damai. Terima kasih. Ya, saya poinnya adalah ini kan sudah masuk sidang ke-7 kan? Sudah hampir 2,5 bulan juga. Makanya saya katakan jangan egosentris yang dikedepankan. Dan ini masyarakat menunggu. Makanya saya minta agar penegak hukum kita ini mempertimbangkan semuanya, apalagi bulan Ramadan. Ya. Saya tadi berharap sebenarnya 10.30 dimulai, malah sekarang dipercepat 9.30 kan. Berarti habis makan sahur kita sudah harus siap-siap ke sini kan. Nah, jadi saya kira tim saya solid. Ini ada tim hukum yang baru. Saudara Riki Hutasoid, ini orangnya. Sini. Nah, ini beliau baru masuk, dan silakan saudara Bangkit. Ini Bangkit juga tim hukum saya ini. Ada mau disampaikan? Kita kecewa semua sebenarnya. Kenapa? Saya semalam kita nggak diinfo, harusnya itu Bang kita nggak jadi sidang. Mungkin kita nggak perlu suruh yang dari Bandung datang, yang dari ini dari Surabaya Bangkit. Jadi kita turun semua. Saya kira silakan Bangkit 1-2 patah. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, kami tim hukum akan tetap solid dan fokus untuk membela kepentingan hukum klien kami, dalam hal ini Bang Rasman, yang mana kita juga dari berbagai kota datang ke sini
khusus untuk bersidang. Tapi kalau dikatakan untuk kecewa, ya kita ada kecewa sedikit. Tapi di samping itu, seperti yang disampaikan Bang Rasman, kita kesampingkan juga ego. Kita fokuskan dan kita harapkan juga untuk Bang APH, Bang Hotman cepat pulih dan cepat sehat, biar kita bisa bertemu di minggu depan dan kita fokus pada substansi apa yang kita perkarakan, apa yang Abang laporkan ke klien kami, ya kita fokuskan. Dan kami juga udah punya cara-cara untuk menangkis semua itu dan membela kepentingan Bang Rasman. Dalam hal ini kepentingan hukum ya. Terima kasih. Kalau Hotman mau sehat seperti semula dengan dansa-dansanya, saya kasih aja gambaran dari segi kesehatan. Bisa nggak dia merubah pola dia sekarang? Tidak ke klub, karena menyangkut hati nih. Tidak minum minuman keras, tidak begadang, tidak membenci orang. Yang 4 ini kalau dia bisa hilangkan, dia bisa total sehat. Tapi kalau tidak, berat urusannya. Makanya saya katakan sulit. Kami udah kumpulkan tadi malam bukti-bukti semua. Kita rapat tim itu kan ada tempatnya dan ada biayanya kan. Jadi saya bukan apa-apa. Saya mempersiapkan data, dokumen, sehingga kita berulang-ulang. Ini sudah 1 minggu, 2 minggu. Kalau minggu depan nggak datang juga, apa yang harus disikapi? Kami berharap kalau minggu depan nggak datang, ya idealnya Bu Foni, ya di close saja kan begitu, seperti kasus Nikita Mirzani kan. Masa kita tunggu sampai dia pulih sesehat-sehatnya? Atau dibacakan saja kesaksian dia, kan ada, diatur gitu. Nah dokumen-dokumen itu sudah diatur semalam sama Rahmat. Apa saja? Coba yang singkat Pak. Dokumen yang tadi malam kita rapatkan itu semua, video semua udah kita kumpulin. Ya baik, sebenarnya kami dari tim penasihat hukum Pak Rasman sudah sangat siap untuk hari ini bertanya ataupun melakukan menguji fakta-fakta yang minggu lalu itu disampaikan oleh Hotman. Ada beberapa video seperti Hotman mengatakan bahwa ketika dia mengetahui postingan Pak Rasman, pada saat itu Hotman berada di rumahnya, yaitu Kelapa Gading. Ya. Fakta yang kami temukan tidaklah beliau berada di Jakarta, tetapi beliau berada di Bali. Nah ini sudah kami siapkan semua, baik video, screenshot dari postingan dia yang memang menunjukkan secara lokasi itu ada di Bali gitu. Jadi dihubungkan dengan fakta perkara yang pada awalnya kami telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, keyakinan kami, kewenangan relatif, keyakinan kami Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Itu poin pertama. Yang poin kedua, ketika diperiksa pada minggu lalu, Hotman masih menyangkal terhadap perbuatan-perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dirinya kepada Hotman Paris. Untuk ini pun kami sudah mempersiapkan beberapa bukti. Ada bukti screenshot percakapan yang kami duga secara verbal itu adalah dugaan pelecehan seksual, kata-katanya. Nah ini nanti akan kami perlihatkan kepada dia dan kami mau tahu apa pendapat dia setelah melihat bukti-bukti yang kami hadirkan. Artinya begini, Hotman pada saat diperiksa adalah sebagai saksi. Secara KUHAP, seorang saksi yang akan memberikan keterangan itu disumpah terlebih dahulu dan diwajibkan kepadanya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi dalam posisi perkara itu. Nah, kebohongan itu ada dua upaya ataupun ada dua konsekuensi hukum. Yang pertama, secara agama dia yang sudah bersumpah pasti berdosa kepada Tuhannya. Yang kedua, secara pidana diatur dalam pasal 242 dan itu bisa dihukum pidana penjara 7 tahun. Jadi kami pastikan begitu nanti kami sudah mengkonfrontir ini, tetapi Hotman tetap menyangkal, kami akan langsung membuat laporan polisi. Itu dia poinnya. Jadi intinya ya sebelum saya closing, Hotman, kau butuh energi yang kuat dan fisik serta pikiran yang kuat. Karena pertanyaan dari tim saya makin menggempur kau, termasuk saya. Nah, kuat nggak kau menghadapi gempuran ini? Karena kami sudah dapat bukti A, B, C, D, semua akan kita ungkap. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan. Belum kita ngomong nanti jatuh. Nah, mudah-mudahan sehat. Itu intinya dari kami.
Terima kasih Bang, teman-teman terakhir, semua. Bang, terakhir menyambung tadi ungkapan dari kuasa hukum Abang soal kemungkinan perdamaian. Apakah itu mungkin? Kalau mungkin seberapa besar Abang yakin? Maksudnya saudara Banua itu, ini kan dia sudah sakit. Terus saya lihat juga ada Diolipa, lawyer kan, kemarin bersuara juga. Kalau dia sakit, dibacakan saja keterangan dia, boleh. Tapi itu kan akan sangat membuktikan bahwa apa yang dia laporkan itu menjadi sangat lemah. Nah, kalau dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan kami, akan makin lemah lagi. Kan saya akan tanya nanti, saya akan tanya lagi. Ketika engkau mengatakan, wahai Bapak pengacara internasional, saya nggak sebut nama ini, ada pengacara itu bilang, kalau orang menjadi salah satu tim, ajudan atau asbi namanya, tidak boleh yang tidak boleh kalau tidak original. Kalau OP nggak laku katanya, kata si pengacara itu. Nah sekarang kita tanya, apakah yang ada di sekitar dia sekarang, asprika, ajudan kah atau apakah, itu dites dulu nggak original atau tidak? Kan mesti diketahui. Apa disentuh, dipegang, diisap, dimumam, atau diremot. Kan begitu. Jadi saya kira inilah yang harus kita pertanyakan. Kemudian dia bilang bahwa ketika dia melihat postingan saya dan preskon itu, dia sedang berada di Kelapa Gading. Fakta yang kami punya, dia di Bali. Nah, dia sudah disumpah, dan kalau berbohong kami laporkan ke polisi. Jadi ini kan dia sakit ini. Masa orang sakit kita, maaf ya, kita gebuki rame-rame, kan kasihan juga. Gebuki secara hukum ya, bukan secara pukul-memukul. Jadi saya kira Pak Hotman sudahlah, sudahilah, berobat, fokus. Usia pun udah mulai tua juga kan, sudah banyak duit. Tak usah jual-jual apa lagi, jual-jual minyak wangi kan. Saya udah wangi saya. Masa mau dikasih hadiah sama saya minyak wangi? Saya nggak tahu minyak wangi saya Louis Vuitton, pergi kalian tanya. 5 juta harganya. Udah 4 kali saya nambah di sana. Jangan, saya nggak sampai uang 50 juta. Menurut saya 5 juta cukup lah. Tapi janganlah dibilang ini mau dihadiahin sama si Rasman. Nggak perlu saya dapat hadiah dari dia, saya bisa cari kok. Saya kira begitu ya. Jadi memang yang bertanya baru 4. Yang menyusul ada 4 plus Rasman. Kebayang nggak kalian bagaimana nanti terungkapnya di situ dia? Bagaimana dia menjawab itu semua? Yang saya ceritakan itu fakta. Dia nggak akan bisa bantah. Apalagi ada di berita acara dia. Itu diperiksa. Oke, thank you. Makasih banyak ya.